Ibadah Minggu, PUL 1 RRI Sumeneb. Namanya Yesus, Yesus, Dia hapus air mata, Dia sembuhkan hati luka, Dia memberi kelepasan, Dia sanggup bebaskan kita semua. Namanya Yesus, Yesus, Dia hapus air mata, Dia sembuhkan hati luka, Dia memberi kelepasan, Dia sanggup bebaskan kita semua. Namanya Yesus. Selamat pagi para pendengar dan selamat berjumpa lagi bersama kami dari Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Sumeneb, pimpinan Bapak Pendeta Samuel Gianto. Selamat mengikuti acara siaran kami berupa pujian rohani dan khotbah singkat. Semoga pelayanan kami ini menjadi berkat bagi para pendengar sekalian. Itulah doa kami dan selamat Dia mengikuti. sembuhkan hati luka, Dia memberi kelepasan, Dia sanggup bebaskan kita semua. Sebagai persembahan kami yang pertama berupa pujian yang berjudul Hanya Dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu
denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Dan sebagai persembahan kami selanjutnya adalah pujian yang berjudul Hanya Dekat Allah Saja Aku Tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia kota batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung
goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Dan sebagai persembahan kami selanjutnya adalah pujian yang berjudul Firman-Mu Tuhan lintas berbagi kita. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru, kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu
persembahan kami selanjutnya adalah pujian yang berjudul Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama. Biar bumi bergoncang, biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Selama kami mempersembahkan beberapa pujian, kami hentikan sejenak untuk mendengarkan khotbah singkat dengan tema Rasa aman sebab dekat Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Freddy Budiarto. Selamat mendengarkan. Puji Tuhan. Selamat pagi para pendengar yang saya kasihi dalam Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita sama-sama dapat memuji Tuhan, dapat memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya yang sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, tema firman Tuhan adalah rasa aman sebab dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan. Di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Ya, seperti pujian
sebelumnya yang kita nyanyikan di sana dikatakan, biar bumi bergoncang dan badai menerpa, kita akan tetap terbang tinggi bersama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mazmur 62 ayat 2 firman Tuhan berkata, ketika kita dekat dengan Tuhan ada ketenangan. Firman Tuhan di atas adalah ungkapan hati dan perasaan yang dialami oleh Raja Daud dalam perjalanan hidupnya sebagai seorang gembala sampai ia menjadi Raja Israel. Itu diwarnai dengan hal-hal yang menakutkan, bahkan membuatnya itu tidak merasa aman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena saat mengembalakan kawanan domba milik ayahnya, ya, dia ini berhadapan, Raja Daud ini berhadapan dengan binatang buas, ya, singa dan beruang yang mau menerkam domba-domba ayahnya. Ya, sebab ya Daud memiliki tanggung jawab sehingga ia selalu, Bapak Ibu Saudara, mengejarnya sampai ketemu, bahkan merebut kembali domba-domba tersebut, mungkin dari mulut singa yang mau menerkam atau beruang yang mau menerkamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama juga pada saat Daud melawan Goliat, Bapak Ibu, kita tahu bersama bahwa Daud memerlukan Tuhan untuk memberikan keberanian dan kemenangan. Ya, sebab pada waktu itu yang Daud hadapi adalah Raja Goliat, atau Goliat sesosok raksasa yang besar, Bapak Ibu Saudara. Bahkan kita tahu juga ya, banyak hal yang Raja Daud ini sudah lewati, ya, dari seorang penggembala saat menghadapi Goliat, bahkan saat ia dikejar-kejar oleh Saul, ya, sebab Saul mau membunuhnya. Kita lihat dia ini berada pada posisi yang terancam, khawatir dan takut. Tetapi dia tetap tenang dan semakin percaya kepada Allah sebab Allah menyertainya. Berapa banyak di antara kita mungkin kita menghadapi hal-hal yang mungkin sepertinya mengancam posisi kita, membuat kita takut, tidak nyaman. Ya, Bapak Ibu Saudara, khawatir, atau mungkin ada sepertinya perasaan, waduh saya ini sepertinya ada yang mau mencelakakan. Tetapi firman Tuhan berkata pagi hari, ketika kita dekat dengan Allah, kita akan merasa tenang. Dan hanya di dalam Allah ada keselamatan yang kita bisa peroleh. Puji Tuhan. Saya bacakan dalam 1 Samuel pasal yang ke-23 ayat 16-17. Ini kisah, ya, kita akan baca bersama-sama. Maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ini ketika Yonatan, ya, berkata kepada Daud, jangan takut. Ya, Yonatan ini menguatkan kepercayaannya kepada Daud, Bapak Ibu Saudara yang dihatikan, ya, yang dikasihi Tuhan. Ya, saya bacakan lagi. Ini keyakinan Raja Daud saat dia itu menjalani kehidupannya yang begitu banyak, ya, hal-hal yang mungkin, ya, membahayakan dirinya. Dalam Mazmur 23 ayat 4 firman Tuhan berkata demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah pengalaman dan keyakinan Daud, ya, bisa menjadi pembelajaran dalam kehidupan kita. Ya, ini menjadi pengalaman yang berharga pula bagi kita saat ini
yang mungkin kita sedang khawatir, seakan-akan keadaannya tidak nyaman, segala kondisi aspek kehidupan kita itu sepertinya tidak menentu. Ya, kalau kita kembali lagi ke beberapa tahun lalu, ya ketika kita menghadapi COVID, Bapak Ibu Saudara, semuanya serba dibatasi, ya. Mau kerja, ya banyak orang-orang yang mau bekerja akhirnya tidak bisa bekerja, bahkan sampai mengalami pemecatan. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudara, biarlah kita tetap memiliki keyakinan, tetap tenang, merasa aman di dalam Tuhan. Karena Dialah senantiasa menyertai kita. Sekalipun kita berada di dalam lembah yang bahaya, lembah kelam, ya sepertinya tidak ada yang dapat menolong kita. Percayalah, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, rasa aman dan nyaman kita sesungguhnya itu tidak terletak pada suasana yang ada di sekitar kita, tetapi dari kuasa yang ada di dalam Tuhan. Dengan kata lain, ya Bapak Ibu Saudara, kita itu merasa aman bukan karena tidak ada masalah, ya, tetapi karena ada Allah yang maha kuasa, yang maha baik, yang maha adil, yang memberi jaminan rasa aman. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memiliki rasa aman, ketika ada yang menjamin kehidupan kita, ya kita pasti tidak akan khawatir lagi dalam hidup ini. Sebab itu Allah menjamin semuanya dalam kehidupan kita. Saya bacakan kembali Bapak Ibu Saudara dalam Mazmur 62 ayat yang pertama sampai yang kedua. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ya, ini pujian yang tadi kita sudah nyanyikan bersama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebaikan Tuhan memberi semangat, menuntun kita, bahkan menguasai kehidupan kita. Bahkan keadilannya itu memberikan kepastian dan menciptakan rasa aman bagi setiap kita yang berharap kepada Tuhan Yesus. Dan ingat Bapak Ibu Saudara bahwa bukan saja kepribadian Allah yang menciptakan rasa aman, tetapi kita harus percaya dan berdoa supaya kuasa, kebaikan dan keadilan Tuhan itu dapat dinyatakan dalam kehidupan kita. Ya, seperti yang dikatakan dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umatku, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Ayat yang begitu indah. Dikatakan kita harus percaya kepada Tuhan setiap waktu, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya ya sekedar waktu, artinya ya saat ini kita percaya, besok kita nggak percaya, besok lagi kita nggak percaya, besoknya lagi kita percaya. Tetapi kita harus percaya kepada Tuhan setiap waktu. Bahkan kita harus mencurahkan isi hati kita, masalah-masalah apa yang sedang kita hadapi, pergumulan-pergumulan berat apa yang kita hadapi, kita curahkan kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang memberikan tempat perlindungan bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Rasa aman, Bapak Ibu Saudara, akan kita dapatkan jika kita percaya kepada Allah setiap waktu. Ya, sebab percaya kepada Allah itu adalah kewajiban dan syarat mutlak bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, ketika kita percaya kepada Allah, berarti kita itu membawa beban kita yang terlalu berat itu kepada Allah. Ya, untuk kita memikulnya bersama-sama dengan Allah, dan kita percaya kepada Allah ya bahwa iman kita, ya iman kepercayaan kepada Tuhan itulah ya yang membuat kita rasa aman dan tenang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan kita harus percaya setiap waktu kepada Tuhan. Kita harus mencurahkan. Berarti kan kita meyakini, kita mengimani bahwa ketika kita percaya, kita mencurahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan akan melindungi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Ya, sebagai kesimpulan Bapak Ibu Saudara, rasa aman akan kita alami bukan ditentukan sebab banyaknya ya harta kita,
Banyak orang yang banyak hartanya tetapi belum merasa aman dia, ya, atau kedudukan yang tinggi, atau mungkin fasilitas teman atau keluarga. Bapak Ibu Saudara, saya katakan, tetapi rasa aman itu ditentukan sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan. Jadi untuk itu jangan terlalu dekat Bapak Ibu Saudara dengan harta. Ya, jangan terlalu dekat dengan jabatan, posisi atau fasilitas. Ya, semuanya itu hanya bersifat sementara. Dan jika semuanya itu sewaktu-waktu hilang Bapak Ibu Saudara, atau mungkin kita tinggalkan, ya kita itu nggak akan kecewa. Yang kita selalu dekat, ya kalau kita itu dekatnya kepada Tuhan, kita nggak akan kecewa. Nah sekarang gimana supaya saya ini dekat dengan Tuhan? Ya itu bisa kita lakukan. Kalau kita mau dekat dengan Tuhan, kita baca Alkitab, kita berdoa, kita beribadah dan melayani Tuhan. Ya, dengan apapun yang bisa kita lakukan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Sekian dahulu ya khotbah singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga firman Tuhan ini boleh memberikan pengharapan bagi kita ya, yang mulai mengalami yang namanya ketakutan dalam hidup. Ya, ada rasa aman ketika kita dekat dengan Tuhan. Selamat hari Minggu, disertai doa dari studio. Semua pendengar diberkati Tuhan. Amin. Demikianlah para pendengar yang terkasih. Setelah kita mendengar khotbah singkat, maka kami akan memulai pula dengan persembahan pujian yang berjudul Denganmu Tuhan. Amin. Yesus kaulah Raja. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku Tuhan. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya.
selanjutnya adalah pujian yang berjudul Benteng Hidupku. Keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidup, Yesus jaminan hidupku. Yesus jaminan hidup, Yesus jaminan hidupku. Yesus jaminan hidupku. Dan sebagai persembahan kami selanjutnya adalah pujian yang berjudul Benteng Hidupku. Waktu dan
waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tak bersurat, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah, walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Sebagai pujian kami yang terakhir adalah pujian yang berjudul Bapakku Datang dan Berserah. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa.
Demikianlah para pendengar yang terhormat dan saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan terdengarnya pujian ini, maka selesailah sudah persembahan dan pelayanan kami pada pagi hari ini. Sebelum kami mengundurkan diri dari studio, kami mengucapkan selamat berpisah dan selamat berjumpa lagi pada lain kesempatan dengan waktu dan gelombang yang sama. Kiranya berkat sejahtera kemurahan Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita semua sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Amin. Dalam kesesatan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau